mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah Yesus Tuhan yang saat ini kita nantikan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Biarlah hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berimalah Engkau Tuhan saat pagi siang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jadi berkati Tuhan, katakan amin. Amin. Jadi berkati Tuhan, katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan senior pastor kita. Siap. Ini Pak Dedi luar biasa ternyata. Sedikit banyaknya mendengar apa yang pernah beliau kerjakan di dalam pelayanan Tuhan. Puji nama Tuhan. Semuanya sudah siap belajar untuk firman Tuhan, katakan amin. Amin. Kasih salam kiri kanan, katakan kamu ganteng, kamu cantik. Kamu ganteng. Kamu cantik nih. Oke. Ganteng Pak. Cantik Cek. Cece cantik. Bapak ganteng. Bapak ganteng Pak. Pak ganteng Pak. Tambah ganteng. Bapak ganteng. Halo Cece cantik. Koko ganteng. Halo Ibu cantik. Koko ganteng. Pokoknya kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan itu senang dengan yang namanya keluarga. Katakan amin. Amin. Kalau bukan rencana Tuhan, siapa lagi yang akan merencanakan keluarga ini, Bapak Ibu Saudara? Lembaga yang Tuhan bentuk, Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu adalah keluarga. Boleh lihat slide-nya, Ko Andi? Kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyambung benar firman Tuhan yang sudah 3 pekan yang lalu. Dan ini masuk bulan yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan saat pagi siang hari ini apa, Bapak Ibu Saudara? Pemuritan dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa semuanya itu dimulai dari keluarga, katakan amin. Amin. Pendidikan pembelajaran yang terkecil di dunia ini dimulai dari keluarga. Ini tempat perintisan pelayanan saya dulu Bapak Ibu. Tahun 2008 saya lulus kuliah, diutus oleh pemimpin atau owner kami, yaitu di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Pak Samuel Sekota. Kalau Pak Samuel Sekota itu Bapak Ibu Saudara tahu, kenal historinya. Beliau itu dikatakan pada waktu itu dan diakui sebagai nabinya dari Indonesia. Lumpuh berjalan, hujan reda, itu benar-benar disaksikan oleh para jemaat pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan beliau masih hidup dan saya belajar benar-benar di sini Bapak Ibu Saudara. Ini di Kalimantan Barat. Ini saya. Kecil, rambutnya itu jegeran, kurus gitu loh. Tahun 2008 saya masuk Bapak Ibu Saudara. Dulu ini cuma 1 kakak. 1 kakak itu pun kalau ibadah ya kecil ya kan. Bapak, ibu dan anak. Anaknya 1. Karena yang satunya kakaknya itu kerja di luar gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini belum, ini pas renovasi gereja. Nah, dulu gereja itu reot Bapak Ibu Saudara. Di Kalimantan Barat, daerah pedalaman, tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Saya 6 tahun di sana Bapak Ibu Saudara. Saya 6 tahun pelayanan di sana. Pesanan baru, Tuhan kirim pesan kepada kita hari ini melalui firman-Nya. Katakan amin. Amin. Terima kasih pesanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berjuang. Pak Dedi pasti sudah paham bagaimana ketika kita merintis gereja.
Tantangan kami itu ya animisme, dinamisme, okultisme, dan perdukunan itu biasa. Bahkan yang namanya santet itu biasa. Lewat di atas gereja itu saya kejar saya video gini Bapak Saudara. Kalau orang Kalimantan bilang jangan ditegur. Ya saya kan aneh, mau ada sinar, mau menjelang petang itu sekitar jam 5:30, warnanya hijau. Saya kejar Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya ditegur sama jemaat majelis, jangan ditegur kalau lihat barang itu, biarkan saja dia terbang. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya bertambah ini, kami membaptiskan kurang lebih ini Bapak Ibu Saudara sekitar 5 jemaat, 5 kakak. Bertambah. Di sana itu Bapak Ibu Saudara, wanita itu paling solong kalau bahasa sini. Udah cantik-cantik, tiap hari itu pekerjaannya apa? Bangun pagi nyadap karet, nanti pulang makan, langsung jam 1 lanjut lagi ke ladang ataupun ke sawah. Yang laki cuma kadang tidur, kadang duduk, kadang merokok santai. Semua tanggung beban itu di tangan perempuan. Tidak semuanya memang. Kami mengubah pola pikir mereka Bapak Ibu Saudara. Penghasilan mereka itu firman Tuhan. Maaf kata, penghasilan mereka itu seperti firman Tuhan. Kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Karena di hutan ada, tinggal ngambil lewat apa? Getah, karet, maupun sayur dan sebagainya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan percayakan tahun 2012 kami membangun sebuah pastori, gereja direnovasi. Belum ada listrik pada waktu itu sampai akhir pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, peranan keluarga dalam penyelamatan generasi. Percaya tidak percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara sedang melahirkan yang namanya generasi. Milik pusaka Allah, keturunan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini adalah generasi yang Tuhan inginkan untuk membawa perubahan. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu betapa pentingnya peranan orang tua di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pemuritan itu penting. Karena hari ini perlu kita sadari bahwa dari zaman pertama dunia dijadikan, Adam dan Hawa, Adam diciptakan tidak baik manusia seorang diri, setuju? Makanya dibuatnya terlelap. Adam pada waktu itu tidur, ketika bangun diambilnya tulang rusuk, dan disitulah ada perempuan yang cantik, namanya siapa? Hawa. Halo? Disitulah Allah menghendaki yang namanya keluarga. Next selanjutnya tuh. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, peranan keluarga dalam penyelamatan generasi. Iblis tidak suka yang namanya hubungan harmonis. Halo? Yang dikacaukan, yang diganggu iblis pertama kali adalah keluarganya Adam. Pesan firman Tuhan yang pada waktu itu Tuhan Allah berikan kepada Adam tidak secara langsung diterima oleh Hawa. Dan akhirnya iblis Bapak Ibu Saudara berusaha mengganggu yang namanya keluarga Adam. Seketika jatuh ke dalam dosa, disitulah akhirnya terbukalah mata mereka. Halo Bapak Ibu Saudara, satu hal, iblis tidak suka yang namanya hubungan harmonis. Hubungan yang indah pada waktu itu antara manusia dengan Allah harmonis. Dan akhirnya iblis berhasil. Dengan berbagai macam korban bakaran berusaha untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ternyata tidak bisa menyelesaikan Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka dalam kitab Ulangan Bapak Ibu Saudara. Kita berada dalam kitab Ulangan. Udah ada di sini, kita baca bersama-sama ayat 6, pasal 6 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini anak sekolah minggu saya Bapak Ibu Saudara. Setiap sore kami berkumpul. Kami kumpulkan anak-anak, kadang mereka datang.
Kami menyampaikan tentang kasih Tuhan. Kami mengubah pola pikir mereka. Orang pada waktu itu di kampung saya namanya Sebuah itu paling suka bilang yang namanya bodoh. Panggil bapak itu, orang tua itu enggak panggil Pak, Bu, enggak, panggil nama kayak orang bule. Budi gitu, maaf ya Pak ya. Budi gitu. Dedi. Panggil itu namanya langsung. Tidak ada etika atau sopan santunnya, tapi itu budaya yang sudah dibangun sekian tahun lamanya. Apakah saya berhak menyalahkannya? Secara saya orang Jawa Tengah, orang Jawa, salah. Tetapi pada waktu itu di sana tidak salah. Saya mengajarkan mereka berdoa. Saya mengajarkan mereka mengasihi pasangan. Saya mengajarkan mereka hormat sama orang tua. Mereka merokok bareng itu biasa, mereka minum bareng itu biasa, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil. Apalagi ada hari raya namanya Gawai, biasa. Next selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Hal yang menarik tentang keluarga. Saya ulang firman Tuhan yang minggu yang lalu. Hal yang menarik tentang keluarga, secara teologis keluarga adalah ada karena desainnya Tuhan. Jadi yang merancangkan keluarga ini bukan atas inisiatif kita Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan yang mempunyai ide. Katakan amin. Amin. Karena Adam dibuat tidur dan akhirnya dimunculkanlah Hawa sebagai pendampingnya. Jadi ide gagasan keluarga itu muncul dari inisiatifnya Tuhan. Yang kedua, keluarga adalah tempat di mana Allah menyatakan kehendaknya. Halo Bapak Ibu, untuk menyatakan kehendaknya bagi rumah tangga Bapak Ibu Saudara, dengan otomatis kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Jadi dengan demikian ide gagasan ataupun desain ataupun rancangan tentang keluarga sesungguhnya bertumbuh dan bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara di dalam rumah tangga, ayo kita sharingkan sang inisiatornya keluarga. Katakan amin. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi beban kita hari-hari ini, ekonomikah, hubungankah Bapak Ibu Saudara, orang tua dengan anakkah, ayo tanyakan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang kita dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sedikit banyaknya pengaruh dari tontonan. Bagaimana saat ini drajin menguasai mindsetnya manusia Indonesia pada saat ini. Sampai gerakannya, ampuni aku Baginda. Ada tetangga kami jualan bakso itu Bapak Ibu Saudara, kalau memerankan peranan drajin drakor paling hebat orang sini, ternyata perempatan lampu merah itu nganan. Deket sini cuma nggak nyampe 5 menit. Halo Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapi pasangan kita? Dia enggak. Bagaimana kita menyikapi anak kita? Dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apakah firman Tuhan saat ini sudah menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika masalah itu datang, datanglah kepada Tuhan, sang kreatornya keluarga. Next selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandangan Tuhan terhadap keluarga. Yang pertama, bagi Tuhan rumah tempat tinggal tidaklah penting dibanding keluarga. Halo? Mau rumah semewah apapun, sebagus apapun, kalau di dalam rumah itu adanya percekcokan, adanya ketidakpercayaan, percuma Bapak Ibu. Halo. Lebih baik tinggal di gubuk yang sederhana, ini apa betul? Tetapi damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Saya punya saudara di Malang ini, orang Sawojaja. Kalau Bapak Ibu Saudara kenal orangnya, dia salah satu penyiar radio terkenal pada waktu itu, orang Manado.
namanya tit gitu ya. Beliau sangat diberkati. Bahkan dalam karirnya diberkati. Dan saya lihat rumahnya di daerah Sawawijajar itu. Kalau lihat nominalnya tuh di atas 2 M. Dia sering main ke rumah kami. Saya kalau boleh diundur waktunya, saya ingin keluarga saya yang dulu. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya menyesal dengan keadaan sekarang. Anak pada berhasil tetapi bunga rumah tangga kurang. Tetapi beliau sedang berjuang untuk tetap tinggal bersama. Dan kami selalu menguatkan. Semua kita punya masa lalu sedikit. Dan kita punya proses masing-masing. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah problem kita hari ini tidak jauh beda. Ada yang keluarga, ada yang hubungan, ada yang anak, ada yang ekonomi, ada yang sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga next. Istilah yang tadi, keluarga adalah rumah yang kekal. Sebab di dalam keluarga lah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Di dalam keluarga terdiri dari siapa Bapak Ibu Saudara? Orang tua itu pasangan. Bapak dan ibu atau pasangan. Dan di situ lagi ada anak. Kalau Tuhan kehendaki anak, ada anak. Kalau Tuhan belum kehendaki, belum ada anak. Ada anak ataupun tidak ada anak bukan jadi masalah. Katakan amin. Halo. Ini kadang menjadi problem dalam rumah tangga karena pernikahan yang cukup lama akhirnya belum diizinkan Allah mempunyai anak. Terjadilah percekcokan. Terjadilah hubungan di luar sana Bapak Ibu Saudara. Halo. Saling menyalahkan. Di dalam keluarga tidak harus ada anak. Tetapi yang terpenting ini loh, hubungan jangan sampai dikacaukan oleh iblis. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, iblis sedang bergencar-gencar yang menghancurkan yang namanya keluarga. Gereja ada dibentuk atas dasar keluarga. Konsepnya gereja itu konsepnya keluarga. Karena satu orang bertobat, sisi rumahmu akan diselamatkan. Berbicara tentang apa? Kita terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama. Hati Bapa kembali kepada anak. Ini pelayanan generasi Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus ada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diberi kuasa oleh Allah untuk mempersiapkan pelayanannya Tuhan Yesus. Dia membuka jalan. Dia orang yang terkenal pada waktu itu, pada waktu zamannya Herodes. Terkenal Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yohanes Pembaptis sedang membuka pelayanannya Yesus di muka bumi pada waktu. Betapa luar biasanya. Yang dikehendaki Allah adalah pelayanan antar generasi. Karena hari ini benar-benar generasi sedang dihancurkan, diobo-obo oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kuasa orang tua tidak berlaku lagi kepada anak. Orang tua lebih takut kepada anak kalau anak marah. Gini apa betul? Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya ada dunia parenting, pemulihan keluarga Bapak Ibu Saudara. Gereja hari ini difokuskan pemulihan keluarga. Ada seminar-seminar tentang keluarga di mana-mana ada Bapak Ibu Saudara. Jadi pentingnya keluarga ini utuh. Karena Allah ingin mengembalikan lagi yang namanya hubungan harmonis pada waktu itu. Melalui pengorbanannya Yesus di kayu salib, Allah ingin memulihkan keluarga-keluarga Kristen. Katakan amin. Dan keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan melalui keluarga jugalah umat Tuhan menjadi saksi bagi dunia. Katakan amin. Akhir dari panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah misi amanat aku. Bagaimana kita mempersiapkan
keluarga kita untuk misinya Tuhan, katakan amin. Dan menjadi saksi dunia, membawa pemulihan bagi keluarga yang sudah dirusak oleh iblis. Tuhan ingin memakai rumah tangga kita untuk memulihkan keluarga yang lain, katakan amin. Hari ini mungkin kita sedang berjuang Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kita sedang capek dengan kondisi rumah tangga kita. Ekonomi, beban, hutang. Luar biasa. Ingat, ada Tuhan. Kita tidak pernah sendirian. Tepuk kiri kanan, ingat ada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Yesus kok. Sang inisiatornya keluarga. Saya bersama istri hari-hari kemarin itu mengalami yang namanya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Kami tidak punya uang untuk kami segera untuk cari kontrakan yang baru. Bulan 5 kami harus kontrak lagi Bapak Ibu Saudara. Bulan depannya lagi maaf. Ini akhir. Tuhan, gimana nasib kami? Haruskah kami stay di Malang atau kami kembali ke Solo? Kalau kembali ke Solo kami sudah ada tempat, pekerjaan pun sudah direncanakan pemecahkan. Bahkan semalam itu, kemarin malam kami, baru yang lalu kami ditelepon, gimana, masih bertahan di Malang? Ya sudah tidak mampu, ayo pindah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini tantangan yang kami hadapi. Tetapi ketika kakak saya datang lebaran di sini Bapak Ibu Saudara, dan puji nama Tuhan, luar biasa. Kami mendapat berkat dari kakak kami untuk DP. Dan kami mencari rumah kontrakan. Doakan biarlah hal ini Bapak Ibu Saudara benar-benar yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Amin. Dan mujizat Tuhan kemarin waktu kami jualan tidak disangka, tidak dinyana. Dagangan kami habis. Saya berterima kasih buat keluarga besar saya di tempat ini. Karena ini benar-benar peranan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika di posting Pak Paul, bagaimana dari jam 4:30 sampai jam 8 kayak baru istirahat. Ramenya Paul. Saya berusaha, Tuhan, saya mau coba lah kekuatan media itu seperti apa. Biasa kami menyediakan cumi itu cuma 40 tusuk, ya neng ya. Padahal 30. Karena kami tahu, kami orang Kristen. Pelanggan itu ada yang lari karena melihat kami agamanya Kristen. Itu pergumulan tantangan buat kami Bapak Ibu Saudara. Belum tantangan yang ditutup kedai kami oleh orang sebelah-sebelah itu. Padahal jualannya beda. Syukur buat Bapak Ibu yang senantiasa mendoakan, dan kemarin akhirnya habis. Dan biarlah ini tidak berhenti di sini aja, katakan amin. Amin. Dengan hasil kemarin kami akhirnya bisa ngumpulin lagi untuk melunasi rumah nanti bulan 5 yang harus kami lunasi. Bapak Ibu Saudara, kekuatan kami berdua hanya doa, puasa, baca Alkitab. Ya kadang nangis berdua. Kalau kami berdiri dalam posisi kami pada waktu itu, kami bukan orang susah dalam ekonomi. Kalau kami masih berdiri loh ya, dengan profesi kami masing-masing, kami tidak susah untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi oleh karena sesuatu lain hal yang Tuhan izinkan dalam rumah tangga kami di awal pernikahan, Tuhan sudah izinkan masalah ekonomi itu luar biasa. Tetapi saya kembalikan kepada Tuhan. Kadang membuat kami itu sensitif, walaupun usia pernikahan kami masih seumur jauh. Tapi sensitif itu senantiasa ada. Saya berusaha memahami istri saya berusaha memahami saya. Tapi saya yakin pemeliharaan Tuhan adalah kehidupan kita semua. Amin. Amin. Next selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui keluarga lah umat Tuhan menjadi saksi, membawa pemulihan bagi keluarga yang lain. Katakan amin. Next selanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara, peran dan fungsi keluarga itu sangat penting dan strategis. Keluarga adalah komunitas terkecil yang membentuk suatu masyarakat. Ini harus kita tahu, walaupun Bapak Ibu Saudara sudah paham, perlu diingatkan lagi. Oleh karena terjadinya masyarakat itu dimulai dari keluarga. Gimana betul?
Sekalipun kelompok kecil dalam masyarakat, namun peran dan fungsi keluarga itu sangat penting dan strategis. Maka dari itu Allah menempatkan keluarga-keluarga Kristen ini di lingkungan yang sangat luas untuk menjadi berkat di dalam membina hubungan, di dalam mendidik anak dan merawat anak dan lain sebagainya dalam keimanan dalam Yesus. Kita baca 4 ini dia. 1, 2, 3. Karena bila keluarga sehat, maka lingkungan juga sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat juga sehat. Kalau masyarakat sehat, pasti negara juga sehat. Pendidikan dimulai dalam keluarga. Halo Bapak Ibu Saudara. Sejauh mana kita melakukan pemuritan di dalam rumah tangga? Terjadinya maling, terjadinya korupsi, terjadinya nakal. Itu dimulai dari mana? Keluarga Bapak Ibu Saudara. Halo. Siapa yang ngajari anak kita berbohong? Saya yakin orang tua tidak ada yang mengajarkan. Tapi ketika mereka bisa berbohong, dimulai dari mana? Lingkungan yang kurang sehat, keluarga yang tidak sehat. Kita membuat akhirnya beban negara juga ada. Pemimpin-pemimpin mulai korupsi. Halo Bapak Ibu. Makanya penting dimulai dari gereja Bapak Ibu. Skup kecil kita ini loh. Kita adalah gereja-gereja kecil Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percayakan di dalam skup kecil keluarga. Iblis sangat tidak suka yang namanya hubungan harmonis Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha menghancurkan yang namanya keluarga. Slide selanjutnya minta tolong. Ini yang kemarin kita bahas. Oleh karena hujan ya, di tempatnya Pak Ami ya. Arti mendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara dan memberi latihan. Memelihara dan memberi latihan. Makanya dunia pendidikan saat ini perlu yang namanya pendidik. Bukan hanya sekedar profesi guru. Halo? Pendidik sudah otomatis menjadi guru. Guru belum tentu menjadi pendidik. Walaupun sinonimnya, persamaannya Bapak Ibu Saudara, ini sangat memiliki peranan penting. Memelihara dan memberi latihan bagaimana hal itu terjadi ketika anak kita sudah ada di keluarga kita. Sejak kecil Bapak Ibu Saudara. Ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal ini. Bagaimana anaknya memiliki sopan santun, pintar secara kognitifnya, imannya kuat. Halo, hari ini apakah ada anak kita yang lari dari Tuhan? Harapannya tidak ada, katakan amin. Amin. Iman ini penting Bapak Ibu. Masa transisi anak itu di SMA. Di SMA mereka mulai bingung yang namanya iman saya harus tetap kuat di dalam Tuhan atau mundur. Oleh karena pasangan Bapak Ibu Saudara. Iman harus kuat, pengetahuan, kognitifnya harus cerdas. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengasuh hari ini? Sekolah full day, kalau menurut saya, secara pribadi dan beberapa orang yang menyikapi sekolah full day, itu sangat tidak berdampak baik buat pertumbuhan anak. Menghambat yang namanya perjumpaan anak dengan orang tua. Sehingga pengasuhan anak full dipercayakan kepada guru. Apakah guru sesuai dengan apa yang kita harapkan? Halo Bapak Ibu? Belum tentu kan? Wong dia aja juga punya anak. Anak sudah disebutkan dengan yang namanya kurikulum. Beban anak-anak sekolah itu salah satunya kalau disurvei adalah kurikulum yang berubah-ubah. Halo? Ini beban mereka, walaupun mereka tidak paham itu beban mereka Bapak Ibu Saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dunia PPA ya Pak ya, kita benar-benar memulihkan bagaimana apa yang mereka dapat di sekolah dengan pelayanan holistik. Dan di sini lagi disiplin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang tua mengajarkan disiplin pada anak, bangun pagi, habis bangun mandi, doa pagi dulu Bapak Ibu Saudara. Di sini ada yang mesbah doa, boleh lihat tangannya. Puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, lakukan mesbah doa, katakan amin. Belum terlambat, kita sama-sama saling menguatkan. Kekuatan seorang laki-laki itu terletak sejauh mana dan sekuat mana mereka berdoa. Otomatis betul di hadapan Tuhan, katakan amin. Tugas seorang imam itu adalah membangun ini yang terutama Bapak Ibu Saudara. Karena kekuatan keluarga kita, kalau kita tidak gantungkan, pasrahkan kepada Tuhan, nggak mampu kita Bapak Ibu Saudara. Hampirilah Allahmu dengan anakmu dan pasanganmu. Ketika engkau bangun tidur maupun sebelum tidur. Halo Bapak Ibu, tantangan kuat sekali dari tentang keluarga. Ini berusaha menghancurkan yang namanya keluarga. Keluarga yang sehat, keluarga yang dewasa adalah keluarga yang melayani. Pelayanan kita harus dimulai dari keluarga Bapak Ibu Saudara. Jangan mengharapkan sesuatu hal yang baik kalau kita tidak melayani pasangan kita. Halo Bapak Ibu. Jangan mengharapkan sesuatu hal yang baik kalau kita tidak melayani anak-anak kita. Halo Bapak Ibu. Anak yang kuat, anak yang tangguh oleh karena keluarga yang peduli. Katakan amin. Imamnya ini kuat. Halo. Pentingnya kita ini benar-benar untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Next selanjutnya, moralitas. Ya, iman, ilmu pengetahuan, disiplin, moralitas, dan kepribadian anak. Next selanjutnya kalau lagi. Nah, saya ulang karena kemarin hujan. Mendidik dalam bahasa Ibrani-nya adalah mengabdikan. Ngawulo, mengabdi. Jadi didikan Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah. Pusatkan semua rumah tangga kita dan didikan kita itu kepada Allah saja. Katakan amin. Karena tanpa Allah kita akan jatuh Bapak Ibu Saudara. Halo. Dan kehendaknya yaitu memisahkan mereka dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Pergaulan hari ini adalah pergaulan-pergaulan yang sudah tidak baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan hari ini adalah hari-hari yang jahat yang senantiasa mengancam anak kita, pasangan kita dimanapun mereka berada, dan berperilaku saleh. Dan orang tua harus mendorong anak-anak mereka mencari Allah sehingga akan memiliki pengalaman rohani yang tidak terlupakan. Pentingnya kalau di sini adalah Family Academy in the Home, pusat pendidikan di dalam rumah. Halo Bapak Ibu, apabila ada program full day yang tidak apa, karena ini adalah pendidikan di Indonesia. Tetapi jangan sampai kita serahkan semua pada guru-guru. Katakan amin. Kembalilah di sini Bapak Ibu Saudara. Milikilah hubungan yang senantiasa bersama anak-anak kita. Lanjut Tuhan. Tujuan utama anak Yahudi mempelajari kitab Taurat. Pentingnya anak kecil itu belajar tentang yang namanya Alkitab. Yesus pada waktu itu belajar Bapak Ibu Saudara, untuk memahami dan menaati kehendak Allah, membentuk karakter yang beretika, serta menjaga kelangsungan tradisi iman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penting banget untuk kita mengajarkan kerohanian agama kepada anak kita. Maka dari itu para orang tua atau imam keluarga penting yang namanya mengetahui firman Tuhan.
Dan yang kedua, pelajaran ini menekankan penerapan praktis hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkan identitas sebagai umat Tuhan. Sehingga anak kita itu bertumbuh dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya menyadari dari beberapa sumber. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Pendidikan kerohanian di dalam rumah tangga Kristen. Apabila Bapak Ibu Saudara terbatas, ayo bersama-sama, katakan amin. Pentingnya imam keluarga dan istri mengerti, memahami firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai pedoman, tongkat bagi kita dan anak-anak kita. Next, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mendidik anak. Ini ayat yang kemarin. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3 yang merah. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada. Pendidikan dimulai dari diri. Ada satu jemaat kami di Kalimantan. Saya akan berjuang penuh untuk membawa anak saya, cucu saya kepada Tuhan, supaya kedepannya tidak salah jalan. Kita bawa sekolah minggu aja, kadang dewasanya bisa tersesat. Gini apa betul? Penting Bapak Ibu, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar. Ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar. Meskipun mereka mampu Bapak Ibu Saudara, kalau tidak diingatkan oleh orang tua, mereka sering lalai. Karena sering yang namanya lebih mengingini kehendak pribadi dibanding kehendaknya Tuhan dalam kehidupannya. Supaya setelah dewasa akan tidak tersesat jalannya. Betapa banyaknya hari ini anak-anak muda kita, anak-anak kita itu yang tersesat jalannya oleh karena pergaulan. Next, selanjutnya, bagaimana cara mendidik anak? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melakukan banyak hal pendidikan menurut adat istiadat, suku, wilayah, dan budaya. Kita pola asuhnya dipengaruhi hal itu, turun temurun dari kakek nenek. Dulu bapakku, kakek nenekku ngasuh anak kayak gini, akhirnya turun temurun. Belum dipengaruhi budaya, belum dipengaruhi letak geografisnya. Anak-anak orang di pegunungan atau di pantai itu biasanya dengan suara keras. Kalau tidak keras mereka tidak dengar. Kalau main kesukaannya di hutan, rumahnya di pantai, mereka main di pantai jauh. Kalau manggil anak teriak, dia dengar. Lanjut tuh, bagaimana cara mendidik anak? Saya hanya ingin menambahkan, karena ada ilmu parenting yang saat ini belum sepenuhnya diterima atau diketahui oleh orang tua. Yang pertama, 1, 2, 3, orang tua harus sepakat dalam Alkitab atau firman. Suami istri harus seimbang. Meskipun ini ada anak Bapak Ibu Saudara, ketika imam sedang menasihati anak, istri harus diam. Kadang bapak atau ibu suka membela anak, tidak terima anaknya disalahkan atau dimarahi, sehingga anak tahu memanfaatkan kondisi orang tua. Ketika saya melakukan pelanggaran ini, saya lari kepada bapak karena bapak saya melindungi saya. Halo, saya lari kepada ibu karena ibu saya melindungi saya. Orang tua dipermainkan oleh anak. Nah, sekarang anak yang cerdas, Bapak Ibu Saudara. Makanya orang tua harus sepakat. Alkitab menjadi sumber kesepakatan di dalam mendidik anak-anak kita. Dan suami itu harus rukun. Meskipun kita sedang cekcok, tidak boleh marah di hadapan anak kita. Dan dia akan melihat, bapak ibuku ternyata cekcok terus. Oleh karena cekcok, akhirnya mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Dan anak juga merasa terasingkan, Bapak. Hari ini perlu waspadai juga pelemahan fungsi dari masing-masing anggota keluarga.
keluarga. Suami disibukkan yang namanya pekerjaan. Kalau profesi gembala sidang sibuk dengan yang namanya pelayanan. Halo Bapak Ibu. Pelayanan kemana-mana, lupa dengan yang namanya pasangan dan anak di rumah. Halo. Dan ini sudah terjadi dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu. Mereka hebat di luar, tetapi di dalam rumah tangga mereka kacau. Karena yang Tuhan inginkan adalah jangan sampai rumah tangga kita hancur. Kita hebat di luar sana. Itu juga bukan sesuatu hal yang indah diharapkan. Walaupun kita sedang tidak enak dengan pasangan, di depan anak kita harus tetap rukun. Bagaimana caranya kita menyembunyikan konflik? Jangan sampai anak kita itu terjadi dampaknya. Setiap pribadi memiliki namanya titik didih, sensitivitas. Perempuan kalau menstruasi kesegel emosi ya, gak nyaman ya. Belum ada kebutuhan yang lain ya. Makanya buarok pengendalian diri itu penting. Kita apa betul? Meminimalis konflik yang ada dengan tingkat kesadaran berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau mau sama keras, ya wes hancur. Nah, tapi oleh karena kita dewasa di dalam Tuhan, pengendalian diri itu penting. Suami istri harus takut Tuhan. Takut Tuhan itu berarti menghormati keberadaan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi di dalam rumah tangga. Bukan berarti istri harus lebih tinggi, suami harus lebih tinggi. Istri sebagai penolong, hei istri hormatilah suamimu, hei suami kasihlah istrimu. Biarlah peranan ini seimbang. Jangan ada yang mendominasi atau lebih dominan. Kadang ada hukum ya. Hukum pertama, seorang istri tidak pernah salah. Sering kan dilakukan oleh hamba Tuhan. Ketika istri melakukan pelanggaran, kembali kepada hukum pertama. Halo Bapak Ibu Saudara. Kalau Isabel sudah terjadi di dalam rumah tangga, hancur, perpecahan. Kalau Isabel itu Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu yuk jadi pribadi yang mengerti tugas peranan fungsinya. Suami istri harus satu hati dan satu suara. Kalau sedang mendidik anak, satu hati satu suara. Meskipun kadang beda Bapak Ibu Saudara. Supaya anak kita itu, oh Bapak Ibu, tidak bisa mempermainkan kita. Kalau sedang marah di mana orang tua, tidak lari ke bapak atau tidak lari ke ibu. Satu suara. Meskipun nanti kita ada omongan di belakang, kudu ini lho Pak. Nek ngandani anak ini nih, nek ngandani anak ini lho Bu. Jadi kekompakan, kesepakatan. Lanjut, yang kedua, bagaimana caranya mendidik anak? Mendidik anak dengan teguran, nasihat. Firman Allah baik untuk mendidik dan mendewasakan. Bukan berarti kita mempermainkan firman Tuhan untuk senjata kita. Tetapi disinilah orang tua harus bagaimana mendidik anak dengan teguran. Hari-hari ini orang tidak suka yang namanya ditegur ataupun dinasihati. Karena mereka merasa dirinya paling benar dan tahu segala-galanya. Sekali membentak 1 miliar sel otak anak rusak. Siapa pernah membentak? Bapak nasihatin deh. Saya dulu, bapak saya itu kalau marah Bapak Ibu Saudara, saya pernah dendam sama bapak saya. Kalau benar-benar dulu saya belum bertobat dulu. Saya melihat bapak saya itu suka mukul, ibu saya itu ditatapin tuh dinding gini loh. Saya pernah berjanji, kalau terjadi di hadapan saya, suatu saat saya balas. Bapak saya itu kalau ngomongin saya itu, kata hei, ngatain anak itu tidak di rumah, di jalanan pun. Itu bapak saya dulu. Tapi karena saya ditangkap Tuhan, akhirnya saya memiliki kasih. Dan akhirnya kita saling memaafkan, terjadilah komunikasi.
Penting Bapak Ibu Saudara. Karena ada komunikasi yang baik, katakan amin. Satu, jangan sakiti hati anak. Nanti baca di Alkitab Kolose 3:21. Kata-kata kasar, komentar negatif dan menjatuhkan atau lebih baik memberi motivasi atau semangat dan ucapan yang membangun. Anak tidak suka dikasar, kita pun tidak suka dikasar, katakan amin. Itu tadi loh. Keluarga adalah tempat di mana kita melayani. Kalau ingin mengharapkan pasanganmu baik hasilnya, layanilah dengan baik. Kalau ingin anakmu baik jadinya, layanilah anakmu dengan baik. Kalau ingin melihat orang tuamu baik, anak-anak juga harus melayani orang tua dengan baik. Tempat di mana kita melayani. Halo Bapak Ibu. Pementoran yang kami lakukan kepada anak-anak kami di PPA ketika mereka kuliah di luar kota, kami pakai video call. Pementorannya. Mungkin teman Pak Didi juga follow up anak, pertumbuhannya kayak apa, supaya anak tidak terputus hubungan. Tidak fokus pada kesalahan. Kesalahan sering diulang-ulang dan diucapkan ketika anak salah. Kesalahan yang lama itu diingatkan terus. Intimidasi. Anak tidak suka, anak lupa. Fokus pada hal yang baik pada diri anak. Lebih baik mengucapkan hal-hal yang positif, katakan amin. Jangan sampai kita mengeluarkan hal-hal yang tidak enak didengar oleh anak-anak kita. Next, selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ajarkan anak tentang firman Tuhan. Siapa yang baca Alkitab bersama anak? Boleh lihat tangannya? Yes, tepuk tangan semuanya. Halo Bapak Ibu Saudara. Ini mulai langka loh, baca bersama anak itu. Ajarkan tentang Tuhan berulang-ulang. Ketika engkau sedang duduk, makan maupun tidur di kitab ulangan tadi. Berulang-ulang firman Tuhan dinyatakan, disampaikan, dikumandangkan di telinga anak kita supaya mereka tumbuh, supaya dewasanya tidak salah jalan. Katakan amin. Ajarkan tentang disiplin rohani. Apa? Yo, kalau mau makan, yo doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, meskipun itu kewajiban. Tetapi mulailah dari hal yang kecil, katakan amin. Biasakan anak berdoa dan baca firman Tuhan. Timotius, ya kan, 4:8. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa contoh keluarga di dalam perjanjian lama yang tidak berhasil dalam mendidik anak seperti yang sudah kita bahas kemarin. Bagaimana Daud, bagaimana Salomo, bagaimana Samuel, bagaimana Imam Eli gagal dalam hidup itu. Dan yang terakhir kita baca bersama-sama, next Bapak Ibu Saudara. Slide tuh. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pemuridan Kristen adalah proses di mana para murid bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus yang mendiami hati kita dalam mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan ini dan semakin menyerupai Kristus, dan bersama dengan keluarga kita mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini Tuhan ingin memulihkan yang namanya keluarga, supaya keluarga Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk memulihkan keluarga Kristen yang lain ataupun yang belum percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari saya undang semua bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Pentingnya Tuhan ada di dalam rumah tangga kita Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat, dan jangan malu untuk memulai hal yang baru, dan jangan malu untuk mengakui kesalahan di hadapan pasangan maupun anak kita maupun di hadapan orang tua kita. Pelayanan yang pertama dimulai dari keluarga. Apabila kita ingin mendapatkan hasil yang baik, layanilah dengan baik. Engkau sebagai imam pentingnya memahami kebenaran firman Tuhan. Engkau sebagai istri
pentingnya juga sepakat memahami firman Tuhan bersama pasanganmu, sehingga kita bisa mendidik anak kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya bayi-bayi dalam perjanjian lama pada waktu itu dan sampai hari ini di orang Yahudi sana, mereka belajar tentang Taurat Tuhan. Di usia kecil sampai 11-12 tahun mereka belajar kitab Taurat, supaya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, paham tentang Alkitab, imannya bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dewasaannya tidak salah pilih jalan. Bapa, terima kasih Engkau yang akan berkati keluarga-keluarga Kristen yang hadir saat malam hari ini, saat siang hari ini. Kami sadar kami lemah, tapi kami punya Allah. Engkaulah yang memiliki inisiatif untuk membangun rumah tangga Tuhan. Dan kami serahkan semuanya permasalahan kehidupan rumah tangga kami kepada Engkau Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi kami untuk mendidik anak kami. Berikan hikmat-Mu untuk kami menyikapi hubungan suami istri. Walaupun masalah boleh ada, tetapi kami kuat bersama dengan Tuhan Yesus melewati masalah sampai Engkau mengizinkan masalah itu selesai. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau diubahkan, dan kami mau berubah, dan kami mau belajar bersama. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan duduk